Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian kita berada di Ahad pekan keempat. Karena satu dan lain hal, saya uzur di Ahad keempat di bulan ini, maka teman-teman takmir Masjid Nurul Iman masih memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan hari ini kita sedang berada di Senin pekan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di pagi hari ini. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah Isra. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, maka dia akan masuk surga. Apa yang dimaksud dengan salat bardain? Salat yang dikerjakan pada dua waktu yang dingin. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan salat yang dikerjakan pada dua waktu yang dingin adalah salat subuh dan salat asar. Semoga apa yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah, yaitu salat subuh berjamaah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah,
Hari ini saya tidak melanjutkan materi ensiklopedi hari kiamat, menukil dari kitab Asratus Sa'ah, tanda-tanda kecil kiamat. Dan itu semestinya adalah di ahad yang keempat. Hari ini kita berbicara sebuah materi yang sifatnya insidentil atau tematik. Kami angkat ke permukaan, tema pagi hari ini adalah bukti dan tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita terbatas, maka saya langsung masuk kepada inti materi. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Tema besar kita tetap bukti dan tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hukumnya wajib. Wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti kami akan sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua adalah materi puncak, materi inti, yaitu 6 bukti dan tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta itu tidak sekedar klaim, cinta itu tidak sekedar pengakuan, tapi cinta itu butuh pembuktian. Makanya materi yang kedua, 6 bukti dan tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali terlebih dahulu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Mana dalilnya? Wajibnya adalah wajib ain, fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Wajibnya wajib mutlak, bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Mana dalilnya? Banyak. Saya sebutkan 5 dalil. Mudah-mudahan 5 dalil ini mewakili dari sekian banyak dalil yang menunjukkan wajib fardu ain mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat yang ke-9 At-Taubah. Di surat yang ke-9 surat At-Taubah. Nah, ayatnya Bapak Ibu sekalian, surat yang ke-9, ayatnya ayat yang ayat yang ke-24. Surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Jika tadi ketika kita sholat subuh berjamaah di rakaat yang kedua, imam kita membaca surat At-Taubah, namun di ayat yang ke-128 dan 129 di akhir-akhir. Nah, di akhir-akhir. Maka kita dengarkan saat ini At-Taubah ayat 24. Dalil yang menunjukkan mencintai Nabi hukumnya wajib. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah ayat 24. وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya, silakan. Katakanlah, jika bapak-bapakmu. Baik. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah, jika bapak-bapakmu. Lanjut, satu itu. Terus. Anak-anakmu. Itu yang kedua. Anak-anakmu. Yang ketiga. Saudara-saudaramu. Yang keempat.
istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, itu yang keempat. Yang kelima, keluargamu. Yang keenam, harta kekayaan yang kamu usahakan. Yang ketujuh, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Terakhir yang kedelapan, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Baik, sudah 8 poin ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, kami ulangi lagi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, 8 poin itu kalian lebih sukai, lanjut, daripada lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya. 8 poin itu lebih kalian cintai ketimbang Allah, Rasul Muhammad, dan jihad di jalan Allah. Maka apa ancaman Allah? Fatarabbasu, silakan. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Nah, terus kemudian, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang keempat, halaman 108, beliau Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan perkataan firman Allah tadi, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Maknanya adalah, jika semua perkara tadi, 8 perkara, mulai dari bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, sampai yang terakhir tadi, rumah-rumah tempat tinggal, itu lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Berarti dalil ini menunjukkan wajib mencintai Allah, mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi dari semua yang ada di muka bumi ini. Melebihi dari semua apa yang ada di muka bumi ini. Ini ya, hati-hati. Jadi kita harus lebih mengutamakan, mengedepankan Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah ketimbang 8 poin yang Allah sebutkan tadi di depan. Nah, sekarang kita lanjutkan dalil kedua. Dalil yang kedua lebih mempertegas lagi, yaitu dalil hadis, bukan di dalam Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari, nomor aslinya. Kita bacakan di nomor aslinya saja Bapak Ibu. Sahih Bukhari, nomornya 6632. 6632. Kita dengarkan dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggandeng tangan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini pengakuannya Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu saat berjalan bersama Nabi. Yang digandeng Nabi itu tangannya Umar radhiyallahu anhu. Silakan dibaca, silakan. Dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu menuturkan, ya, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang saat itu beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Kemudian Umar berujar, baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Umar radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ada komanya, illa min nafsi. Silakan. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya. Stop. Engkau lebih aku cintai dari semua apapun, segala-galanya. Tapi belum titik itu, masih koma. Selain diriku sendiri. Oh, masih koma. Selain diriku sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la
walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Tidak kata Nabi. Terus, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah, demi jiwaku, demi diriku yang ada dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Silakan. Hingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Gak pakai koma. Aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu apa kata Umar radhiyallahu an? Beliau mengatakan, al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Silakan. Maka Umar berbicara. Silakan. Sekarang demi Allah. Sekarang wahai Rasulullah. Sekarang demi Allah. Silakan. Engkau lebih aku cintai daripada diriku. Baik. Nah, pakai koma sudah. Kalau tadi masih koma. Nah, Anda lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali kepada diriku. Kata Nabi, nah, kamu harus mencintai aku melebihi daripada dirimu sendiri. Lalu kata Umar radhiyallahu an, sekarang demi Allah, Anda lebih aku cintai daripada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Al-an ya Umar. Silakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya. Sekarang baru benar engkau wahai Umar. Sekarang baru benar. Dalam riwayat yang lain disebutkan sekarang baru sempurna keimananmu wahai Umar. Berarti wajib mencintai Nabi melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Wajib. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ini dalil yang kedua. Nanti bagaimana aplikasinya itu nanti materi nomor 2, Bapak Ibu sekalian, ya. Aplikasi cinta kita kepada Nabi itu bagaimana? Nah, itu nanti di poin materi nomor 2. Sekarang kita lanjutkan dalil ketiga. Dalil ketiga. Kita dengarkan dalil yang ketiga. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Ini tambah dirinci lagi, diperinci lagi. Riwayat Muslim nomornya 44. Muslim nomor 44 dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim. Ketemu atasnya 63, betul? Atasnya 63 dari Syu'bah. Ya, atasnya 63 pokoknya. Ya, 63. Ya, betul ya? Ya. Baik, silakan. Dari Anas bin Malik kan? Ya. Silakan baca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Silakan. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Ulang lagi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Iman seseorang tidak sempurna sampai hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya. Satu. Yang kedua, daripada orang tuanya. Yang ketiga, dan manusia seluruhnya. Dan dari seluruh manusia semuanya. Nah, jazakallah khair. Jazakallah. Nah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itu kalau mau ditambahkan, melebihi cinta kita kepada bapak kita, ibu kita, terus saudara kandung kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kekayaan kita, perdagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kita cintai, harus melebihi itu semua. Itu kalau mau ditotal keseluruhan, ya. Sehingga hukumnya fardu ain, wajib, Bapak Ibu sekalian. Hukumnya wajib ain mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalil yang nomor 4. Dalil yang keempat. Dalil yang keempat adalah sama riwayat Muslim. Dalam kitab sahihnya Sahih Muslim nomor 2639. 2639. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian.
Riwayat Muslim nomor 2639, atasnya 4777. Oh, 477. Ya. Atasnya 4777. Ya, karena beda redaksi, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Ya. pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Saya bertanya, Perhatikan baik-baik pertanyaan laki-laki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Silakan. wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu akan datang? Bapak Ibu harus tahu, orang itu kalau pertanyaannya kapan, berarti dia bertanya tentang waktu. Yang ditanyakan oleh orang ini kepada baginda Rasul, kiamat itu kapan? Berarti kalau kapan, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Karena kapan? Apakah dijawab oleh Nabi? Enggak. Karena yang tahu kiamat Allah Azza wa Jalla. Yang tahu kapan terjadinya kiamat hanya Allah Azza wa Jalla. Karena pengetahuan tentang hari kiamat ini perkara gaib. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka justru Nabi berbalik tanya kepada orang itu. Apa kata Nabi? Silakan. Mendengar pertanyaan laki-laki itu, Rasulullah SAW balik bertanya, Wa ma a'datta lis-sa'ah. Silakan. apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Baik, seakan-akan Nabi berkata kepada orang itu, kau nggak usah tanya kapan kiamat itu. Justru apa persiapanmu? Apa bekal yang sudah kau miliki kalau kiamat itu turun? Kiamat itu datang. Apa bekalmu? Maka orang ini menjawab, silakan. Laki-laki itu menjawab, Hubballahi wa rasulihi. Silakan. kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, orang ini menjawab, aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Baik. Terus Bapak Ibu tahu, karena orang ini saking cintanya sama Nabi, dan itu bekal satu-satunya yang dia miliki, apa kata Nabi? Silakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi menjelaskan dalam sabdanya, fa innaka ma'aman ahbabta. Silakan. sesungguhnya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lu berarti bersama siapa? Ya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di surga bersama sang utusan. Karena cintanya kepada Nabi. Itu dalam redaksi yang lain, itu sebenarnya ketika lagi ada redaksi lain ya, ketika Nabi bertanya, ma'adatalaha, apa yang sudah kau persiapkan ketika kiamat itu datang? Maka dia menjawab, gak banyak yang aku persiapkan wahai Rasulullah. Baik dari sholatku, baik dari zakatku, baik dari puasaku. Jadi dia dari sisi sholat, dari sisi zakat, dari sisi puasa, gak banyak yang dia lakukan. Lalu dia sebutkan, tapi aku mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah. Lalu Nabi menepuk dadanya orang itu. Itu redaksi lain, tambahan. Nabi menepuk dada orang itu sambil Nabi bersabda, fa innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mendengar ucapan Nabi ini. Anas berkata, karena yang bawa hadis ini Anas radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Silakan. Qala Anas, fama farihna. Qala Anas, fama farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'aman ahbabta. Silakan. Anas berkata, Ya. karena saya mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Loh, sebelumnya jangan dipotong. Kenapa harus dikorupsi? Oh ya. Iya, jangan dipotong. Iya, jangan dipotong. Ulang lagi. Anas berkata, Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Silakan. tidak ada yang lebih menyenangkan hati kami setelah masuk Islam selain sabda Rasulullah SAW. Stop. Kata Anas radhiyallahu anhu, tidak ada yang membuat aku senang, tidak ada yang membuat aku gembira setelah aku masuk Islam kecuali ucapan Nabi barusan. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai nanti di akhirat. Lalu apa kata Anas berikutnya? Silakan. Anas berkata, Silakan. karena saya mencintai Allah, Terus. Rasulullah, Terus. Abu Bakar,
dan Umar. Terus fa'arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Silakan. Maka saya berharap kelak akan bersama mereka. Terus Meskipun saya tidak dapat beramal seperti mereka. oh, katanya Anas radhiyallahu anhu, tidak ada yang membuat aku senang setelah aku masuk Islam kecuali ucapan Nabi barusan, engkau bersama orang yang engkau cintai, maka aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, meskipun amalanku tidak seperti mereka, tapi aku berharap di akhirat bersama dengan mereka. Ini kata-kata Anas radhiyallahu anhu. Cinta, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima, ya, dalil yang kelima adalah tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalil yang kelima ini adalah yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jadi dalil yang kelima ini Imam Bukhari rahimahullah, beliau yang nama aslinya Muhammad bin Ismail, itu nama asli Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughira bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah. Beliau lahir di Uzbekistan. Jadi bukan orang Arab Imam Bukhari ini. Beliau ini adalah orang Asia Tengah. Nah, kalau sekarang wilayah Uzbekistan. Nah, beliau membawakan yaitu dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi panjenengan kalau punya kitab Sahih Bukhari yang asli ya, bukan yang terjemahan, kitab asli Sahih Bukhari, itu nanti di dalam kitab itu ada bab judulnya bab mencintai Rasul adalah bagian dari iman. Mencintai Rasul adalah bagian dari iman. Itu di bab kitab Sahih Bukhari. Ya. Bahkan di dalam kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu kitab Sarah Sahih Muslim. Jadi setiap kitab itu ada sarahnya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bukhari, itu Sahih Bukhari, itu ada sarahnya. Sarah itu penjelas. Penjelasnya namanya Fathul Bari. Kalau Sahih Muslim ada sarahnya, ada penjelasnya. Namanya Sarah Sahih Muslim. Kalau Abu Dawud yang warnanya coklat itu, ada sarahnya, penjelasnya Abu Dawud. Apa itu? Aunul Ma'bud. Kalau yang Tirmidzi yang warna kuning itu, Sunan Tirmidzi, itu ada penjelasnya. Nah, itu nama penjelasnya kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Itu berjilid-jilid. Itu kalau apal, insya Allah jadi Ustaz, insya Allah. Ya. Jadi setiap hadis Bukhari nomor 1. Hadis ini muncul kronologisnya kenapa? Fathul Bari dibuka. Oh, ceritanya ini tak maksudnya. Hadis nomor 1 itu maknanya ini tak. Wah, enak itu. Jadi bukan hanya sekedar hadis, tapi penjelasannya sama kronologis kenapa Nabi menyampaikan hadis ini. Nah, itu sarah namanya. Nah, ini di dalam Sarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nama asli beliau kan bukan An-Nawawi. Nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Lahir di desa Nawa. Mana desa Nawa? Syria atau Suriah sekarang. Meninggal juga di desa Nawa, yaitu Suriah. Jadi asli Suriah. Nah, Syria. Nah, beliau wafat usia 45 tahun. Karya beliau yang paling yaitu terkenal, bahkan dinikmati oleh miliaran manusia. Hampir tidak ada satupun pondok pesantren yang nggak ada kitab beliau. Kalau saya sebutkan, insya Allah banyak yang tahu. Bahkan kalau ada ponpes yang kitab Imam An-Nawawi itu nggak ada, dipertanyakan pompesnya. Kitab apa memangnya? Riyadus Shalihin. Kitab Riyadus Shalihin. Penulisnya Imam An-Nawawi. Wafat usia 45 tahun. Tapi karyanya dinikmati oleh miliaran manusia. Ya ini namanya umur barokah. Umur kedua, orangnya sudah wafat, kitabnya masih ditelaah sampai sekarang. Yaitu namanya umur barokah. Beliau dalam Sarah Sahih Muslim itu nulis kitab. Ada bab-babnya adalah bab-bab wajibnya mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan pada keluarga, anak, orang tua, dan manusia seluruhnya. Berarti wajib bukunya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang disebutkan oleh para alim ulama. Baik, sekarang kita akan masuk materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2. Apa yang nomor 2? 6 bukti. 6 bukti dan tanda cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu harus tahu, yang namanya cinta itu bukan sekadar klaim, pengakuan. Ya, semua cinta itu butuh pembuktian. Dan di antara bentuk bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktinya ada 6. Ustadz, dikurangi 1, belum cinta. Berarti 6-6-nya semuanya harus, ya. Ini minimal, bahkan lebih dari 6 sebenarnya, lebih dari 6, minimal 6 poin ini, jangan dikurangi. Lebih iya, ya, lebih iya. Adapun 6 ini minimal. Baik, apa saja bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, Bu, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Ibarat kata pepatah atau ibarat sebuah perkataan syair ya. Banyak orang mengaku mencintai Laila, tapi belum tentu Laila menaruh hati kepada orang tersebut. Banyak orang yang mengklaim mencintai Laila, belum tentu Laila mencintai orang tersebut. Oleh karena itu cinta itu butuh bukti, bukan hanya sekedar pengakuan. Apa buktinya? 1, mencintai Nabi. Bukti pertama. Bukti yang pertama adalah mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat. Mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus masih koma, belum titik. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih koma itu, dan berpegang teguh pada ajarannya. Nah, jelas itu bukti pertama, mentaati Nabi, mengikuti Nabi, dan berpegang teguh mohon maaf, berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Banyak. Saya berikan beberapa dalil. 1, yang pertama adalah dalilnya di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya ayat 31. Silakan, surat yang ketiga Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-31. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, surat yang ketiga Ali Imran, ayat yang ke-31. Insya Allah ayat ini banyak yang hafal. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kita dengarkan. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, Ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. nah, katakan Muhammad, jika kalian katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka syaratnya ikuti aku. Aku di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah berikan orang itu kalau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Niscaya Allah mencintaimu. Orang mengikuti Nabi, otomatis orang itu akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian, Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. otomatis dosanya diampuni oleh Allah. Terakhir, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil pertama. Dalil kedua, An-Nisa ayat 80. Anda akan kaget kalau dengar ayatnya ini. Kenapa kaget? Kita perhatikan. Surat An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya ayat 80. Ya. Ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Silakan, kita dengarkan dulu muratannya. Allah berfirman. Silakan.
Barang siapa mentaati Rasul, ulang lagi. barang siapa mentaati Rasul Otomatis maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. ayatnya tidak mengatakan mayyuti illaha faqad ata'a Rasul. Barang siapa yang mencintai Allah, maka otomatis dia telah mencintai Rasul. Enggak. Ayatnya enggak seperti itu. Ayatnya mengatakan mayyuti rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad, taat, sami'na wa ata'na dengan Rasulullah, otomatis orang itu mentaati Allah. Berarti kalau begitu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kuncinya di mana berarti kalau begitu ini? Rasul. Kuncinya di satu orang ini. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat sama beliau otomatis taat kepada Allah azza wa jalla. Sami'na wa ata'na. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Bukhari, buka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, ini cetakan terjemahan boleh. Nomornya 1952. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, kita dengarkan Sahih Bukhari, nomornya 1952. Silakan. 1952. Ya. Dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kita dengarkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Silakan. setiap umatku masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ulang lagi, tapi belum titik, masih koma. Lanjut. Setiap umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba. Silakan. Selain orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan, orang yang tidak ada keinginan masuk ke dalam surga. Sahabat bingung, apa ada orang yang punya keinginan masuk ke surga? Makanya kata para sahabat, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Silakan. Mereka bertanya, Ya. wahai Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Lanjut, silakan. Jawab beliau, Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Silakan. siapa yang mematuhi perintahku? Ulang lagi. Siapa yang mematuhi perintahku? Maka Masuk surga. terus, Dan siapa yang melanggar perintahku? maka itulah orang yang Maka sesungguhnya orang itu enggan masuk ke surga. Berarti syaratnya mencintai Nabi, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib. Ya. Makanya kalau nomor satu ini ditinggalkan, maka syahadatnya batal. Karena ketika seseorang mengucapkan syahadat yang kedua, yang disebut dengan syahadat Rasul. Syahadat kan dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid yaitu berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Syahadat yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang mengucapkan kalimat itu, konsekuensinya taati Rasul. Taati. Kalau nggak taat, batal. Syahadatnya batal. Batal syahadatnya. Keluar dari Islam. Naudzubillah. Karena itu syaratnya. Ya. Tapi banyak orang di luar sana, ya, dia lebih taat kepada gurunya ketimbang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia taat kepada ustadznya ketimbang taat kepada Rasulullah SAW. Ditunjukkan dalil ini Rasul yang memerintahkan. Saya tahu Pak Ustadz, saya tahu itu sabda Nabi, itu sahih, itu tidak dhaif, saya tahu. Tapi guru saya sudah mengajarkan saya kalah Rasul dengan gurunya. Ada nggak yang model-model gini? Apakah syahadatnya sempurna orang ini? Kita tunjukkan kola Rasul dibantah kola Ustadz. Bayangkan. Yang namanya mencintai Nabi itu taslim, sami'na wa ata'na. Mengikuti, mentaati, dan berpegang teguh dengan ajarannya. Mana dalilnya? Saya tambahkan lagi dalil. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 37, buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1 nomor 37. Kita dengarkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an 37.
Ayo, nomor 37. Silakan baca Abu Hurairah. Dan Imam bin Sa'id radhiyallahu anhu dia berkata, Ya, Rasulullah SAW memberikan ucapan kepada kami dengan ucapan yang membuat hati menjadi takut dan mata menangis. jadi Nabi memberikan wasiat perpisahan. Nabi memberikan wejangan kepada para sahabat sehingga air mata para sahabat pada menetes berlinang. Nah, dan mereka menjadi takut. Apa kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu? Silakan. Maka kami berkata, Maka kami para sahabat berkata, silakan. wahai Rasulullah, Ini nampaknya wasiat perpisahan. Ini nampaknya wasiat orang yang mau meninggal. Rasulullah, maka tolong berikan kami wasiat. Lanjut, silakan. wahai Rasulullah, sepertinya itu adalah wasiat orang yang akan berpisah. Maka berwasiatlah kepada kami. Maka berwasiatlah kepada kami. Terus apa kata Nabi? Beliau bersabda, Usikum bitaqwallah. Silakan. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Yang pertama wasiatnya Nabi adalah bertakwalah kalian kepada Allah. Jadilah kalian orang-orang yang bertakwa. Yang kedua wasiat Nabi, was-sama'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu sampai di situ dulu. Ta'ammara 'alaikum 'abdun. Silakan. Mendengar dan mentaati walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba saja. Baik, yang nomor dua, kalian harus mendengar, kalian harus taat kepada pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Berarti wasiat Nabi nomor dua ini nggak boleh memberontak, nggak boleh. Tidak boleh melakukan pemberontakan kepada ulil amri, kepada pemerintah, kepada pemimpin kita, nggak boleh. Terus namanya diolok-olok di media sosial, nggak boleh, ya, nggak boleh. Urusan dia melakukan kezaliman, urusan dia dengan Allah. Kita rakyat harus mendoakan doa kebaikan untuk pemimpin kita. Saya mau tanya sama panjenengan, saya mau tanya ini, sebelum beliau Oktober ini lengser, saya mau tanya, dalam sehari berapa kali Anda mendoakan pemimpin kita? Mendoakan kebaikan maksud saya. Loh, piye? Ya. Gak pernah. Doakan dengan kebaikan. Jangan dihujat, jangan diolok-olok. Ya, jangan kemudian dicibir di media sosial. Ya, sekalipun tanda kutip garis bawah dirasa, sekalipun dirasa kebijakannya menyengsarakan rakyat, dirasa, maka kembalikan kepada Allah. Tapi kita wajib taat, mendengar dan mendoakan kebaikan. Seperti itu mestinya. Ya. Sekalipun kata Nabi SAW, sekalipun pemimpin itu yang datang kepada kalian, fisiknya jasadnya jasad manusia, hatinya hati iblis, kata Nabi. Itu hadisnya riwayat Muslim. Bayangkan, jasad menungso manusia, hati iblis. Kayak apa kira-kira? Kata Nabi, tetap taat. Tetap taat. Meskipun, bahkan ada lagi gambar, meskipun punggung kalian itu dicambuk, tetap taat. Jadi nggak usah melakukan turun ke jalan demo, ya seperti itu. Entah masalah UMR, entah masalah apa. Rezekimu itu tidak diatur oleh undang-undang. Rezekimu itu yang ngatur adalah Allah. Itu, ya. Mulai sekarang doakan ya. Nah, doakan terus sampai nanti yang baru memimpin kita, doakan terus, ya. Jangan dirasani, ya. Nanti lombok mahal dirasani, ya. Bensin naik dirasani, ya. Jangan. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian belum kelar ini. Apa perintah Nabi berikutnya? Silakan. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang berumur panjang, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Nah, mulai kan? Siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku wafat, berarti kita jamaah Masjid Nurul Iman yang dimaksud oleh Nabi. Siapa saja dari kalian yang hidup setelah aku wafat, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Ternyata terbukti. Lihat, kaum muslimin centang perenang seperti bui di lautan. Mereka tidak bersatu. Kata Nabi solusinya supaya kalian itu bersatu. Nabi ini sudah ngasih solusi.
supaya kalian tidak centang perenang, eker-ekeran. Ada solusinya, ada solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Silakan, ayo. Maka berpeganglah kepada sunnahku dan sunnahku Rasul. Jelas Nabi yang menyuruh. Apa kata Nabi? Supaya kalian itu bersatu, Nabi ngasih tips. Berpeganglah kepada sunnahku, ajaranku, dan ajaran sunnah para khulafaur rasyidin. Siapa? Sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, kulluhum finnar illa millata wahidah. Semua kelompok akan masuk surga kecuali satu kelompok yang akan selamat masuk surga. Siapa kelompoknya? Nabi nggak sebut, hanya saja Nabi mengatakan kelompok itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, kelompok yang mengikuti aku dan mengikuti semua sahabatku. Selesai. Kembali ke tadi, hadis tadi, ikuti aku dan para sahabatku, khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jelas. Bahkan Nabi ngasih penekanan gimana cara mengikutinya. Sunnahku dan sunnah para sahabat. Apa kata Nabi? Gigitlah dengan gigi geram kalian. Dua sunnah ini gigitlah dengan gigi geraham. Nabi tidak mengatakan gigi seri, gigi depan. Karena gigi depan kalau gigit nggak kuat. Tapi kalau gigi geraham kuat. Maksudnya Nabi pegang erat-erat. Jangan dilepas. Sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, stop sampai di situ. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terus muncul orang zaman sekarang. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya, oke, Ustaz, oke, kalau ini perbuatan A, saya nggak sebut ya, perbuatan A ini dikatakan tidak ada contoh dari Nabi. Bahkan Anda mengatakan perbuatan A ini adalah bid'ah. Oke, sudah. Baik. Terus kemudian lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab, Abu Bakar? Apakah mereka tidak melakukan bid'ah? Loh, apa bid'ah ya Abu Bakar dan Umar? Mereka membukukan Al-Quran. Nabi tidak pernah nyuruh untuk membukukan Al-Quran. Sampai Al-Quran jadi satu buku. Tapi mereka lakukan. Umar bin Khattab tarawih berjamaah. Nabi tidak berjamaah. Apakah mereka tidak bid'ah? Oh, keliru wong iki. Iya, Nabi yang menyuruh, ikutilah aku dan ikuti sahabat. Nabi tidak melakukan, sahabat melakukan, maka boleh kita tiru. Nabi yang ngasih referensi. Dan ini awakmu sopo kon? Ente siapa? Ente sahabat. Mengada-ngada perkara baru, ngadakan perbuatan A. Sahabat, tabi'in, tabi'in, jujur. Ente sinten. Gemes saya. Mesti alasannya itu mesti itu. Ya, Al-Quran itu kan dibukukan setelah Rasul, berarti sahabat itu bid'ah. Loh, ya tegak paham ini loh bacaan. Nabi yang nyuruh kita, ikuti aku dan para sahabat. Yang dilakukan sahabat sudah rekomendasi oleh Rasul. Mereka hidup saat turunnya wahyu Jibril datang. Mereka manusia diridhoi. Wasabiqunal awwalun, surat At-Taubah 100. Minal muhajirina wal ansar. Coba dibuka At-Taubah 100. Ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Silakan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Yang pertama Islam dari kalangan siapa? Di antara orang-orang muhajirin. Muhajirin itu sahabat Nabi yang dari Mekah. Ansar itu sahabat Nabi yang dari Madinah. Lanjut teruskan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Terakhir itu yang penting. Dan Allah itu sadar. Dan orang-orang, ulangi lagi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka di sini muhajirin dan ansor. Kita mengikuti muhajirin dan ansor. Kita mengikuti sahabat Nabi yang dari Mekah dan dari Madinah. Maka janjinya Allah itu kepada mereka. Sahabat itu diridhoi oleh Allah. Kita pun akan diridhoi oleh Allah kalau mengikuti para sahabat. Dan Allah pun
dan mereka pun berizin kepada Allah. Nanti di akhirat orang yang ngikuti Nabi, ngikuti sahabat, apa janjinya Allah? Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka di dalam surga? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Itu ya selalu dibenturkan ya bahwasanya apa ini Rasulullah terawih, Umar bin Khattab juga terawih, cuman Rasulullah tidak menjadikan rutin tiap hari. Adapun sahabat Abu Bakar menjadikannya yaitu berjamaah setiap hari. Memangnya salah? Enggak, dilakukan Umar. Apa kata Nabi? Ikutilah khulafa'ur rasyidin. Umar kan radhiyallahu anhu kan juga termasuk khulafa'ur rasyidin, suruh ngikuti. Ya, kalau sekarang Anda membuat perkara baru yang Rasul tidak pernah lakukan, sinten panjenengan. Sahabat, ente sahabat, tutup, ente tabiin, tutup, ente tabiut bukan, selesai. Anda lancang sama Rasulullah, kalian itu lancang sama Nabi, mengada-adakan Nabi nggak pernah ajarkan. Ya, perbuatan A tersebut. Sebut apa Ustaz A itu? Ustaz lah, terus naik lah. Iya. Ada penyair Arab mengatakan, penyair Arab bilang begini, begini. Ini sair ya. Laukana hubbuka sadiqan la ta'tau. Sekiranya cintamu itu benar, kalau cintamu itu benar, niscaya engkau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintai. Bu, saya tanya sama panjenengan, Bu, Anda mencintai suami Anda? Lu yang apa ini? Halo, bapak-bapak ini nggak ngomong ini. Waduh, Anda kan mencintai suami Anda, maka konsekuensinya Anda kan akan taat. Namanya, gak mungkin orang gak cinta terus kemudian taat, gak mungkin. Dia itu mentaati suaminya, diminta suaminya itu dilakoni semua yang diminta oleh suaminya, ya. Maka karena dia cinta sama suaminya, nah, seperti itu. Dan suami saya itu minta nikah lagi, Ustaz, makanya. Nah, ini penjawabannya aneh-aneh, ya. Ini ada dalil khusus tentang ini. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Sekarang saya sebutkan lagi perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini masih bukti yang pertama loh ya. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abu Dawud nanti bisa dicek. Itu karena panjang, saya bacakan di bagian akhir. Perkataannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nomornya Abu Dawud 2970. 2970. Yang bagian akhir. Begini katanya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata 2970, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Masya Allah, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini mertua loh, ini Abu Bakar ini mertua Nabi. Apa kata beliau? Tidaklah aku biarkan satupun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalkan, kecuali aku pasti mengamalkannya. Yang Rasul amalkan, aku amalkan. Berarti cinta. Kalau memang ya perbuatan A tadi yang tadi tidak saya sebut, perbuatan si A tadi itu, ya perbuatan A tadi, ya itu memang ya ada dalilnya, ya dan itu baik. Tentunya orang yang pertama kali melakukan perbuatan A itu para sahabat. Lihat Abu Bakar, tidaklah yang Nabi lakukan kecuali aku pasti melakukannya. Katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bayangkan, sedangkan Abu Bakar tidak pernah melakukan perbuatan si A tadi. Kita lanjutkan. Ini aksha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Karena aku takut jika meninggalkan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sedikit saja, maka aku akan menyimpang dari kebenaran. Aku takut, kata Nabi, jika aku tinggalkan apa yang Nabi lakukan, aku tidak meniru apa yang Nabi lakukan, maka aku akan tersesat, aku akan menyimpang. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan kita? Nabi nggak pernah ajarkan, sahabat tidak pernah mengajarkan, padahal mereka orang paling cinta sama Nabi, hidupnya di zaman Nabi. Bayangkan,
Kuburannya itu loh, di samping Nabi. Kuburannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat ada di makam Baqi, di sekitar kuburan Nabi. Mereka orang yang dekat sama Rasul, tapi nggak pernah melakukan perbuatan si A, si B, si C, dan yang lain yang Nabi nggak ajarkan. Kalau memang itu baik, mestinya mereka dulu yang melakukan. Jadi standar kebaikan itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, yang sekarang kita lanjutkan nomor dua. Yang nomor dua, Bapak Ibu sekalian, ya, rela berkorban. Rela, namanya cinta, harus rela berkorban. Orang kalau bercinta, maka harus rela berkorban. Suami mencintai istri, ya harus rela berkorban. Lah ini mencintai istri gak bodoh. Ya, harus rela berkorban. Demi apa? Demi apa? Ini ada kalimat berikutnya. Rela berkorban demi melihat dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu demi ketemu Rasul nanti di akhirat. Harus berkorban. Mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka Sahih Muslim nomor asli 2832. Cepat dikit Abu Hurairah. 2832. 2832 Muslim. Ya, cepat dikit. Ya. 2832. Ketemu? Ya. Atasnya 5060. Ya. Ya, baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Bersabda. Nanti kan ya, silakan. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Silakan. di antara umatku yang sangat mencintaiku. Ulang lagi, di antara umatku yang sangat mencintaiku. Orang yang paling mencintaiku di antara umatku, kita yang dimaksud ini, di antara umatku yang paling mencintaiku, siapa? Adalah orang-orang sepeninggalku. Sepeninggalku, mereka yang hidup setelah aku wafat. Yang bagaimana orang itu? Yang bagaimana? Salah seorang di antara mereka ingin melihatku dengan mengorbankan kekeluargaan dan hartanya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, di antara umatku yang paling mencintai aku, sangat mencintaiku adalah mereka yang hidup setelah aku wafat, di mana mereka rela berkorban keluarga dan hartanya demi bisa ketemu dengan aku nanti di surga. Nah, kalau kita Pak pengen ketemu sama Nabi, pastinya kita semua pengen lihat raut wajah Nabi. Selama ini kita baca sholawat, ya. Selama ini kita kalau dengar nama Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering baca sholawat, pasti kita kepingin ketemu sama beliau. Apalagi kalau sudah di Masjid Nabawi, dari Raudhah melewati makam Nabi, nangis kita baca Muhammad, sampingnya Abu Bakar, sampingnya lagi Umar, ada tulisannya pengen rindu, pengen ketemu engkau. Syaratnya ya rela berkorban. Apa rela berkorbannya? Harta, jiwa, keluarga, semuanya dalam rangka ingin ketemu Nabi nanti. Itu yang namanya orang serius mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gak rela berkorban, ya, malah melakukan hal-hal yang Nabi benci. Ya baik. Jadi ini yang nomor 2, 3. Nomor 3. Yang nomor 3, belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mau apa Ustaz kaitannya? Belajar Quran. Oh iya, ada kaitannya Bapak Ibu sekalian. Kaitannya apa? Nih tak bacakan. Kaitannya ya, nih kaitannya. Belajar Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Saya bacakan ya, Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ini asar, bukan sabda Nabi, asar, perkataan sahabat, asar. Ya, berarti kalau begitu mauquf. Jadi kalau marfu dinisbatkan kepada Rasul. Karena ini mauquf dinisbatkan kepada sahabat. Jadi ini bukan sabda Nabi. Ini perkataan sahabat. Sahabat siapa yang bicara? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Begini kata beliau, "Faman ta'allaqa qalbuhu bil Qur'an, fa innahu qad 'allaqa qalbuhu billahi wa bi rasulihi." Artinya, jika seseorang itu mencintai Al-Quran, maka itu tandanya dia ya mencintai Allah dan Rasulnya. Jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang itu kalau mencintai Al-Quran, gemar membaca, ya apa orang cinta ya? Gemar membaca, seperti kalau kita dapat surat cinta. Antum pernah dapat surat cinta? Pernah. Dulu. Ya. Ya apa kira-kira? Disimpan tidak? Simpan. Kalau balik dibaca tidak? Bahkan sebelum dibaca dicium dulu. Ya, dicium dulu. Ya. Taruh bawah bantal. Taruh bawah bantal. Ya. Mau dibuka. Kayak ada ritual-ritual khusus. Ya. Lihat kondisi tenang kanan kiri. Karena kepingin khusyuk baca surat cinta. Dibuka pelan-pelan. Sama dengan kita baca Al-Quran. Betapa senangnya kita kalau baca Al-Quran, seperti betapa senangnya kita dapat surat cinta. Ya, orang kalau mencintai Al-Quran berarti dia otomatis mencintai Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tips nomor 3. Lah ini Quran tidak pernah dibaca, dibaca setahun pisan Ramadan, itu pun pas Lailatul Qadar. Ya, setelah Idul Fitri selesai, cuma sekedar pajangan. Ya, maka ini yang nomor 3. Nomor 4. Nah, ini tadi ada satu hal yang lupa. Saya mestinya bawa buku, mau tak tunjukkan ke panjenengan sebagai referensi. Miliki buku itu bagus karena ada kaitannya dengan nomor 4. Apa ya nomor 4? Nomor 4, tanda bukti cinta kita kepada Nabi. Yang nomor 4 adalah ya, apa ini? Mencintai apa yang Nabi cintai. Membenci apa yang Nabi benci. Ya. Mencintai apa yang Nabi cintai, membenci apa yang Nabi benci. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada waktu sempat jalan-jalan ke daerah Surabaya Utara, daerah Ampel, ke Mas Mansur, tolong mampir ke toko buku karena buku ini adanya di sana. Ini kitab Arab tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lah bukunya tebel, judulnya Ensiklopedia apa yang dicintai Nabi dan apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi. Jadi isinya buku itu semua yang dicintai Nabi, mulai dari amalan-amalan, mulai dari zikir-zikir, wirid-wirid yang dicintai Nabi, mulai dari sampai warna pakaian, warna baju, warna-warna yang disukai Nabi. Itu apa? Tak kasih bocoran ya, hijau sama putih. Nabi paling cinta sama warna hijau, sama warna putih. Itu Nabi paling suka. Ya, bukan berarti warna yang lain nggak boleh. Tapi ayo kita berusaha mencintai apa yang Nabi cintai. Terus kemudian Nabi mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Dan saya punya materi tentang hal ini. Ya, apa yang dicintai Nabi. Kalau nggak salah itu saya sampaikan kalau di Surabaya di Masjid Sentral Pak. Ayani, ya. Oh kok Sentral Park? Masjid Baitul Jannah Sentral Park, perumahan Sentral Park Ayani, Masjid Baitul Jannah. Baik. Dan juga nanti malam Lamongan, Masjid Sunan Derajat Lamongan. Lah itu materinya ini, apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci Nabi. Nah itu setiap hari Senin pekan keempat mestinya. Muhajirin, oh ya, Puri Indah ya. Ya juga materi ini, apa yang dicintai. Tebel bukunya, bagus. Karena supaya kita akan pengen mencintai Nabi, maka cintai apa yang dicintai Nabi. Bahkan di situ juga disebutkan salah satu yang dicintai Nabi, Nabi mencintai beristri banyak. Disukai oleh Nabi. Maka cintai apa yang Nabi cintai. Amin. Sukai apa yang Nabi sukai. Amin. Kenapa kok enak Pak? Ya. Bapak dengar konto aja enak katanya ya. Baik, tak kasih bocoran ya, tak kasih bocoran nih. Yang dicintai Nabi apa saja? Satu persatu aja, gak pakai dalil ya. Mohon maaf, beli bukunya nanti, beli bukunya. Bocoran aja. 1, Nabi mencintai sikap istiqomah, ajak-ajak dalam beribadah. Itu suka Nabi. Terus Nabi mencintai Mekah Madinah, kota Mekah, kota Madinah. Nabi cinta kepada kota Mekah, Nabi mencintai kota Madinah. Terus Nabi SAW juga menyukai mendahulukan sesuatu dari kanan. Semuanya dari kanan. Sampai Nabi potong rambut, menyuruh tukang cukurnya dimulai rambut kepala sebelah kanan. Makanya panjenengan kalau potong rambut, suruh tukang potongnya. Mas, tekan yang kanan dulu ya. Lu kenapa Pak? Qala Rasulullah SAW. Keluar dalil. Sampaikan. Bawa Sahih Muslim. Nah, tunjukkan. Sebelah kanan. Wudhu sebelah kanan. Basuh tangan, basuh kaki. Semuanya. Memandikan jenazah dari tubuhnya sebelah kanan. Semuanya kanan. Ya. Bahkan cincin itu juga setangan jari kanan. Dan yang afdal adalah kelingking. Boleh jari manis. Tapi yang afdal kelingking. Yang tidak boleh laki-laki itu adalah selain 2 jari ini.
Kalau wanita bebas 5 jari cincinan KB gak apa-apa. 5 jari. Kalau laki-laki cuma 2 ini, laki-laki cuma 2 ini. Dan yang afdal itu yang ini. Ya, yang jari kelingking itu yang afdal dan itu kanan. Baik. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nabi mencintai yang sebelah kanan. Terus Nabi mencintai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca terus, itu zikir yang paling disukai Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil nyetir, sambil berkendara, sambil berjalan terus. Tanya. Nabi menyukai doa-doa jami. Doa yang pendek tapi cakupannya luas. Contohnya, Robbana atina fid dunya hasanah. Makanya orang yang pulang haji itu kan mesti dimintai doa. Doa ini aja. Ayo doanya barokah, doa barokah. Robbana atina. Meskipun dirasa nih, Robbana atina kabeh apal. Atu-atu budal kaji Robbana atina. Sampai ada orang bilang kepada saya, Ustaz, saya itu dirasa nih, tolong saya itu dituliskan doa. Tak kasih bukunya Ustaz Yazid. Rahimahullah, Ustaz Yazid Jawas rahimahullah. Kumpulan doa dari Quran. Ini aja sama. Kedawan Ustaz ini saya milihnya. Wis apa? Ya wis, kalau kita kasih doa jami. Allahumma ini as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili. Dan seterusnya. Ma'alimtu minhu wa malam a'lam. Dan seterusnya. Itu doa jami itu. Allahumma ini as'aluka jannata wa maqarraba ilaiha min qawli. Itu memang rodo-rodo tapi jami. Itu kumpulan mencakup semua. Sampai isinya doa itu, Allahumma inni as'aluka min khairi masa'alaka abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kebaikan, aku memohon kepadamu kebaikan dan semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad. Kan enak. Doa idem itu. Sing diminta nabiku, sing tak minta. Lu kan enak. Seperti itu. Yang Nabi berlindung, aku juga berlindung dari itu. Kan enak. Ya. Apa katanya? Sudah tak coba Ustaz, saya itu sudah selesai doa, itu orang masih ngangkat tangan. Amin. Jadi saya akhirnya Ustaz baca, ya, sakene saapal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Amin. Dengar lagi diamin. Itu kan doa masuk toilet Bapak Ibu sekalian. Sampai doanya dia baca, Allahumma jadi minasyaitan, baca minasyaitan. Itu doa jima, Bapak Ibu. Itu diaminkan, ya. Jadi jangan memaksa, semampunya. Robbana atina itu sudah cukup. Wa fil akhirati hasanah, itu ya. Terus Nabi SAW juga menyukai daging kambing. Daging kambing khususnya bagian paha. Jadi Nabi paling suka daging kambing paha kanan, paha belakang kanan. Makanya panjenengan kalau dapat sampilnya kambing itu yang kanan memang. Ya, itu disukai oleh Nabi SAW. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Lola, kalau sudah kena Ustaz, kolesterol Ustaz. Daging kambing itu enggak bikin, yang bikin kolesterol itu adalah bumbunya itu, santannya, gulenya. Seperti itu. Tapi kalau daging kambingnya, kalau pinter masaknya dibakar, nggak terlalu kering ya. Terus agak setengah matang, terus dicos pakai madu, biasa. Ya. Allahu Akbar, ya. Itu apalagi orang Arab ada masakan namanya marak. Marak ini adalah kuah daging ya. Jadi kuah ini khusus di dalamnya itu kepala kambing. Suiran daging yang ada nempel di kepala kambing, yaitu yang dimasukkan. Itu kita makan aji. Insyaallah. Tahu? Apa ya, ada makanan ciri itu. Baik, terus Rasulullah menyukai labu. Labu. Nah ini hari apa ini? Senin ya, tanggal merah. Tapi kolak. Pakai labu enggak? Labu kan? Iya, benar. Nah, seperti itu. Labu, Nabi menyukai labu. Bahkan Bapak Ibu, Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk ke perut ikan, ketika ditumpahkan oleh ikan setelah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu dalam keadaan lunglai ada di daratan, maka Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk makan labu. Itu ada dalam Al-Quran ceritanya. Ada di Quran. Maka Nabi Yunus memakan labu sehingga Allah memberikan kekuatan. Walu putih mau walu kuning, pokoknya labu. Ya, seperti itu. Nabi menyukai susu dan kurma. Maka Nabi kalau makan kurma itu digandeng kurma sama semangka, ya, kurma sama timun seperti itu. Kurma sama keju atau kurma sama susu. Seperti itu. Boleh. Ya. Terus ketika membuang biji kurma itu adalah dengan 2 cara. Dengan memasukkan 2 jari ini, ya, ditaruh, atau 2 jari ini ditaruh di bawah bibirnya.
Itu kalau buah biji kurma Nabi itu. Bukan, wah kata alim. Kata alim. Ya. Ada caranya, sunnah Nabi. Itu, cintai. Apa yang Nabi cintai? Terus, Nabi mencintai puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Nabi mencintai pakaian gamis. Nabi suka dengan pakaian gamis. Gamis ya, kemeja panjang. Nah, Nabi mencintai, menyukai orang yang paling baik akhlaknya. Nabi mencintai orang-orang miskin. Nabi mencintai sholat sunnah yang dilakukan di rumah. Nah, seperti itu dan masih banyak lagi. Nabi menyukai warna hijau. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu berkata, "Kana ahabbu alwani ilaihi al-khudra." Warna yang paling disukai Nabi adalah hijau. Oh ya. Tolong jangan merembet kemana-mana ya. Gitu ya. Nabi suka dengan warna hijau. Jangan benci sama warna hijau. Ya, warna hijau. Jadi itu yang disukai. Kalau yang dibenci banyak. Nabi membenci menunda-nunda sedekah. Nabi membenci membenci gambar-gambar hewan atau gambar-gambar manusia yang digantungkan pada dinding. Nah, nggak boleh figura-figura. Nabi paling nggak suka rumah di dalamnya ada korden atau figura yang itu adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Nah, gambar hewan, gambar manusia, entah digital atau lukisan. Nggak boleh. Nabi nggak suka. Nabi SAW membenci sikap berdiri untuk menghormati beliau. Jadi Nabi paling nggak suka beliau datang semuanya berdiri. Nabi nggak suka. Ini ada dalilnya. Riwayatnya Tirmidzi, nomornya 2754, jilid 3, kitabnya di sana. Nabi pernah masuk ke satu majelis, sahabat berdiri, nyambut Nabi, sama Nabi duduk. Nggak boleh yang kayak begini, Nabi nggak suka. Lihat, Nabi nggak suka dihormati kayak begini. Bayangkan, ya sudah jangan diteruskan. Anda mencoba memancing-mancing saya, dan saya tidak terpancing. Ya. Nabi SAW tidak menyukai masakan yang bercampur dengan sum, bawang putih. Sum, bawang putih. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang suka masak. Ya, tunjukkan kepada saya masakan yang pakai bawang putih. Semua. Semua aja pakai bawang putih. Semua, apalagi masakan Arab. Rujak ini ada bawang putihnya tidak? Ada. Ya, dan Nabi nggak suka masakan. Berarti haram, Ustaz? Enggak, tidak haram. Kalau kita mengkonsumsinya, maka kumur aja. Kumur sebelum sholat atau setelahnya kumur aja. Supaya menghilangkan bau yang tidak sedap. Itu. Jadi bukan haram. Bawang putih tidak haram. Cuma Nabi tidak suka. Seperti itu. Ya. Termasuk makanan-makanan yang menimbulkan bau mulut, bau badan tidak sedap. Kayak apa? Jengkol, peti. Ya, kalau buah-buahan, duren. Brambang, itu tadi. Hindari. Ya, ini artinya boleh dikonsumsi, setelah itu berkumur atau gosok gigi. Sampai Nabi mengajarkan kita bau mulut ini penting, harus dijaga. Baik. Sebab ada orang habis makan buah-buahan sayuran begitu, nggak sikatan. Sholat subuh bisa, angon nggak ditutup. Oh, aduh, sampai ini semaput. Ya, semaput. Saya pernah sholat subuh bersama orang seperti ini. Mungkin nggak sikatan dia. Sholat subuh bersih, gak ditutup, haji. Itu dalam hati, loh nyiprah. Itu setelah sholat, gak temen ampun. Kasih kata, bersihnya ditutup. Heran saya, khawatir pahalanya berkurang. Kalau kayak gini, apalagi droplet ini, kalau zaman corona ini kan bahaya yang seperti ini. Kita nggak tahu itu virus atau tidak. Baik, Rasulullah SAW membenci memakai cincin emas ya dan isbal. Isbal itu nurunkan celana, sarung gamis di bawah mata kaki. Nabi paling nggak suka. Nabi nggak suka. Baik, masih banyak lagi beberapa di antaranya Bapak Ibu. Masih ada dua ya, saya persingkat aja. Nabi SAW yang nomor 5 ini, nomor 5. Bukti cinta kepada Nabi nomor 5. Tidak boleh hulu, melampaui batas mengagungkan Nabi. Berlebihan, tak boleh hulu. Ya nggak boleh. Tidak boleh hulu. Ya, mengkultuskan Nabi, nggak boleh. Ya, baik, ini ada dalilnya riwayat Bukhari. Terakhir, saya tutup ya karena waktunya ini penjelasannya panjang soalnya. Yang terakhir, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah apapun itu, sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah. Kadang-kadang ada orang itu beribadah ben mantap katanya, ben mantap, alasannya cek tambah mantap. Salah. Anda menyelisih Nabi nggak pernah ajarkan.
Ya, seperti itu. Baik. Jadi kadang-kadang alasannya sing penting api. Bukan. Ibadah itu bukan sing penting api. Ada enggak contohnya? Seperti kemarin saya menasihati seorang muadzin. Ya, seorang muadzin. Dia mau adzan, saya perhatikan aja. Adzan, lalu dia membaca sebelum adzan ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa ini dia membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Begitu la ilaha illallah, duduk, enggak ada orang. Saya ingatkan, Mas, maaf ya, saya belajar, panjenengan belajar. Kita ini sama-sama murid, saling belajar. Saya sekedar menasehati, ingin tahu saja sebelumnya. Apa ada dalam hadis sebelum adzan, Nabi baca ta'awud, Nabi baca surat An-Nas, Nabi baca sholawat, seperti yang apalagi Nabi membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan seterusnya. Apa pernah ada dalil? Diam dia. Tapi kan itu bacaan-bacaan baik. Nah, ya, pastikan jawabannya, tapi kan si penting api, gitu ya. Mas, ukuran kebaikan itu Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi tidak pernah, langsung adzan saja. Itu yang Nabi ajarkan. Mau sholat, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Ya, kenapa? Ya, dan seterusnya. Anda nambahkan mancing. Ya, sudah. Allah. Ya, saya tanya, adakah sebelum sholat Nabi membaca surat An-Nas? Saya ingin tahu dalilnya. Ingin tahu. Tunjukkan saya dalilnya, sahih atau tidak. Ya, apa jawabannya? Ya memang tidak ada dalilnya, Ustaz. Cuman ini kan baik, kan ini kita berlindung kepada Allah dari godaan jin dan seterusnya. Ya. Kalau memang itu baik, siapa yang pertama kali harus melakukan? Kalau memang ini baik, ya Nabi Muhammad dan para sahabat. Selesai. Nabi tidak pernah ajarkan, sahabat tidak pernah ajarkan. Berarti salah-salah. Iya, keliru. Berarti kalau salah, berarti saya bid'ah. Berarti ini aku bid'ah, aku mau bener gitu. Kok kencengnya nih? Iya. Saya cuma nyampaikan itu aja, Mas. Yang mudah-mudahan panjenengan dan saya dan panjenengan sama-sama dapat hidayah dari Allah. Hanya itu aja, Mas. Yang penting gugur kuat. Sampaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kalian sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW sampai ajal menjemput kita. Kita tutup, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.